Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya Siti Rokoya nih 105.119.1086 akan mendemokan aplikasi reservasi hotel yang sudah kami install di HP saya. Nah, untuk aplikasian demonya seperti ini. Untuk tampilannya seperti ini, yaitu reservasi hotel. Kemudian kita buka. Nah, pada menu tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, kita langkah pertama yaitu melakukan sign up atau pendaftaran. Kita buat email. Kita inputkan emailnya, kemudian passwordnya, register. Nah, kemudian jika berhasil akan muncul register sukses. Nah, kalau register sudah sukses berarti selanjutnya kita masukkan email yang sudah kita buat tadi dan passwordnya. Kemudian kita login. Nah, pada menu login tampilannya seperti ini. Maksudnya pada ketika kita sudah login maka menu home-nya seperti ini. Nah, kita contoh, kita klik Hotel Orchard. Nah, untuk detail pesanannya akan seperti ini. Dari harga hingga alamat hingga email. Kemudian ketika kita kembali, kemudian ketika kita ingin membookinnya kita klik di book now ini. Kemudian masukkan namanya, misalnya Siti, kemudian Hotel Orchard, kemudian nomor telepon. Nah, kemudian kita booking. Nah, ketika kita menekan button booking, maka otomatis data yang sudah kita input akan tercatat kepada database. Kemudian ketika kita tekan kembali, akan kembali ke menu home. Kemudian kita coba. Ayu, kemudian Hotel Golden Tulip, kemudian nomor teleponnya, kemudian kita tekan booking. Nah, kalau kembali tadi akan kembali ke menu home, kemudian ketika kita tekan logout maka tampilannya akan seperti ini. Kita tinggal klik logout. Nah, ketika kita berhasil logout maka outputnya akan seperti ini. Ada pemberitahuan atau muncul pesan gitu, logout sukses. Sekian. Baik, saya Ayu Ardani akan melanjutkan presentasi dari aplikasi reservasi hotel. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari aplikasi reservasi hotel. Yang pertama ini ada menu login. Nah, di menu login ini tampilannya ada box user dan password, kemudian ada button login. Nah, di sini ketika kita belum mempunyai user atau password untuk login, maka kita akan terlebih dahulu melakukan sign up. Nah, di sini adalah tampilan dari menu sign up. Di sini bisa dilihat ada box untuk user dan password, kemudian ada button untuk register. Nah, ketika kita sudah melakukan sign up, kemudian kita sudah menekan register, maka data tersebut akan masuk ke dalam Firebase. Nah, di sini adalah tampilan untuk Firebase sign up. Kemudian kita lanjut. Ketika sudah melakukan sign up, kita akan masuk ke dalam aplikasi, yaitu kita masukkan user dan password. Ketika login, maka tampilan yang akan
ditampilkan yaitu menu home. Nah, ini adalah tampilan dari menu home. Di sini ada 9 hotel yang bisa dilihat. Nah, kemudian ketika kita mengklik salah satu hotel yang ingin dipilih, sebagai contohnya yaitu di sini menu detail. Nah, di sini kita mengambil sebagai contoh itu Hotel Orchard. Nah, ini dia tampilan dari menu detail yaitu pada Hotel Orchard, yaitu ada start form, kemudian ada alamat, terus email. Kemudian jika kita ingin melakukan pemesanan, kita tinggal mengklik book now. Maka book now akan menampilkan menu booking. Saya Mita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu mengenai tampilan aplikasi yang telah kelompok kami buat, yaitu tentang reservasi hotel. Pada menu detail terdapat button book now. Ketika kita mengeklik tombol button book now, kita akan dialihkan ke menu booking. Pada menu booking terdapat beberapa data yang perlu kita input, yaitu seperti nama hotel yang dipilih serta nomor HP. Setelah itu, kita akan mengeklik tombol button booking. Setelah kita mengeklik button booking, database atau data yang kita input sebelumnya akan masuk ke dalam Firebase Booking. Ini merupakan tampilan Firebase Booking, dan ini contoh salah satu data yang kita input pada menu booking tersebut. Setelah itu, kita melakukan booking pada salah satu hotel. Maka kita akan dialihkan ke menu atau jendela pemesanan berhasil. Pada menu ini terdapat dua tombol button, yaitu kembali dan logout. Jika kita mengeklik button kembali, maka kita akan dialihkan ke menu home. Setelah itu, jika kita mengklik button logout, maka kita dialihkan ke menu logout dan terdapat satu tombol button, yaitu logout. Setelah kita mengklik button logout, maka kita akan dialihkan ke halaman login dengan jendela logout sukses. Baiklah, di sini saya Cani dengan NIM H10511911012. Nah, di sini saya akan membahas untuk shortcut atau codingan bagian login untuk aplikasi reservasi hotelnya. Di sini ada beberapa kelas yang dibuat, yaitu kelas login, screen, home screen, ada button dan register screen, dan di sini ada constant dan general plugin. Nah, yang pertama itu ada kelas login, di mana membuat file yang bernama login. Di sini kita mengimportkan package untuk Flutter dan untuk servisnya, dan kita mengimportkan Firebase out, dan juga kita memanggil di sini kita mengimport package untuk application Flutter aplikasi 1 page atau home, dimana gunanya nanti untuk memanggil kelas yang ada di home ini. Dan juga kita mengimport aplikasi 1 constant dan home screen, button, dan register, dimana kita nanti akan memasukkannya pada kelas login di sini. Nah, untuk Firebase-nya di sini sebelum kita mengimportnya, kita memasukkan Firebase-nya ke dependencies untuk dalam file ke dalam hoops-nya yang ini, dimana kita memasukkan Firebase core-nya dan dengan versinya. Di sini ada Firebase out, dan juga di sini ada Flutter rating bar, ada Cloudflare store-nya, dan juga Flutter alert. Di sini juga kita menggunakan Google Font untuk beberapa kelas nanti, dan di bawahnya ada Flutter lint dan ada SDK-nya.
di sini langsung saja untuk yang menu loginnya, di mana kita membuat kelas login screen-nya, dan fungsi dari ini di mana kita bisa memanggil untuk memanggil kelas dari login screen. Nah, di sini kita mendeklarasikan untuk from key out-nya dan juga untuk email, password, dan loading-nya. Dimana nanti ini untuk menampilkan dari email dan password yang akan diisi. Pertama kita membuat form. Ini ada form dimana dengan kontainernya besar dan panjang dan warnanya juga kita upload di sini. Kemudian ada image asset-nya, dimana kita memanggil asset dari image yaitu logo dengan nama logo. Kemudian ada muncul tulisan welcome-nya di bagian page login. Kemudian di sini ada sesbook untuk text file, di mana fungsi dari text file ini untuk memasukkan inputan untuk email. Di mana di sini text input type-nya email address, di mana kita memasukkan email kita untuk proses loginnya, dan ini ada validatornya, value-nya. Jika value-nya kosong, maka akan muncul please enter email atau masukkan email lagi. Dan kemudian ada text algin-nya untuk text declaration-nya copy with, di mana text-nya ada user atau email untuk yang pertama. Kemudian ada jika gagal, jika value-nya kosong atau salah, akan muncul pesan please enter password. Nah, ini untuk text algin center-nya, di mana ini adalah di mana nanti dalam text file-nya ada tulisan password. Kemudian ada login, di mana title-nya di sini kita melihat jika divalidkannya jika true, maka dia akan memasukkan email dan password. Kemudian jika berhasil, navigatornya akan memanggil page route, atau di mana memanggil page dari home page. Home page-nya ada di screen, di mana home screen ini memanggil kelas home page. Kemudian ada Firebase out exception-nya. Jika login gagal, maka akan muncul login gagal. Kemudian navigatornya akan menyuruh login ulang atau tidak, kita melakukan register untuk pembuatan akunnya. Kemudian di bawahnya lagi kita membuat kelas untuk buat row atau membuat tulisan di bawah bagian text file dari login itu. Jika kita tidak memiliki akun, maka akan pergi ke sync up. Kemudian di sini ada kelas register screen, di mana fungsinya ini untuk melakukan sync up tadi dari loginnya. Di sini kita mendeklarasikan untuk string, email, dan passwordnya. Kemudian ada booleannya jika is loading, maka dia akan false atau salah. Kemudian kita masuk ke bagian sign up-nya, terus membuat sesbook-nya seperti text form file-nya. Kita menggunakan text file, di mana sama kayak tadi untuk melakukan proses input dari emailnya. Ini untuk validatornya, jika value-nya kosong untuk bagian emailnya, maka menampilkan pesan untuk please enter your email. Kemudian di sini ada teks, di mana dari nama untuk text file-nya langsung ada kata untuk create your email. Kemudian jika ini untuk text file-nya untuk bagian password, di mana value-nya tadi sama, jika value-nya kosong maka dimasukkan password lagi. Ada validator untuk please enter your email. Jika teks yang dimasukkan untuk passwordnya passwordnya kosong, maka akan muncul please enter password, di mana di sini harus melakukan input dari passwordnya. Kemudian ada sesbook, di mana sesbook ini untuk menampilkan title-nya dengan register. Jika
jika from current step-nya valid atau loading-nya true, maka out atau user dari email dan passwordnya betul, maka akan muncul pesan register sukses. Kemudian navigatornya akan menuju ke menu pop. Selanjutnya jika email atau passwordnya salah, maka registrasinya akan gagal. Oke. Kemudian kita lanjut ke button, di mana ini adalah kelas untuk buttonnya. Nanti sini kelas untuk buttonnya, di mana ada kelas button kontainernya, width dan lain-lainnya untuk digunakan dalam form login dan register. Kemudian di sini ada home screen. Setelah login berhasil, maka dia akan menuju ke home screen tadi. Di mana home screen ini, dalam home screen ini akan memanggil kelas dari home pack-nya, home pack yang ada pada pack sini, pada home ini. Kemudian di sini ada constant di mana constant ini untuk memasukkan value-nya. Kemudian ada generate plugin-nya, di mana untuk menyambungkan API ke dalam Firebase-nya. Di sini ada Point Register plugin, dan kemudian dalamnya ada Firebase Firestore Web untuk register, dan Firebase Out Web untuk register juga. Kemudian ada Asset Handler. Kemudian di sini ada kelas mainnya, di mana fungsi dari kelas mainnya ini untuk menjalankan aplikasi yang telah diprogram. Di sini ada package untuk pelatihan material, untuk ada import Firebase core-nya, ada screen, login screen, di mana untuk memanggil kelas dari screen-nya tadi. Kemudian ada memasukkan Cloud Firestore untuk Cloud Firestore.dart. Kemudian ada memanggil by Flutter application untuk detail. Di sini ada widget, di mana setelah dijalankan akan memanggil dari kelas home login screen, di mana login screen ini, kelas dari login screen ini dipanggil pada main. Jika proses loginnya berhasil, akan memanggil kelas dari home screen ini. Mungkin sekian dari saya untuk pembahasan bagian login untuk aplikasi reservasi hotel ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM H105119139. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Chani untuk codingan selanjutnya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan untuk di bagian detail. Nah, detail sendiri ini akan terbuka jika kita lanjut dari home screen itu, jika kita memilih salah satu dari hotel. Nah, jadi dalam home screen tadi kita kan ada 9 hotel. Jadi di sini dari kelompok kami ada ngebuat 9 detail. Nah, jadi yang ditunjukkan di sini pertama ini ada label textbook now. Nah, ini akan muncul di bagian bawah. Ini gunanya untuk langsung memesan hotel yang akan dipesan oleh para pengguna aplikasi. Nah, lalu lanjut ke body di sini, dan langsung lanjut kita ke bagian pertama. Itu ada munculkan teks pesan hotel. Itu setelah kita menekan dari hotelnya sendiri. Misalkan kita untuk di pertama ini kan kita menekan hotel chat. Nah, jadi di hotel setelah kita menekan hotel chat, di situ ada muncul tulisan pesan hotel dan tulisan teks of chat-nya. Nah, lalu lanjut ke kontainer. Nah, jadi ini kontainer yang pertama. Kontainer pertama ini berisi tentang gambar dari kamar hotel. Lalu di sini dari kelompok kami membuat start form 200.000. Ini maksudnya yaitu harga pemesanan itu dimulai dari 292.000. Ini harganya sudah kami cari di harga yang ada di Google dan juga di
e-commerce lainnya seperti Traveloka dan Travelgo dan segala macamnya. Lalu untuk yang kedua di sini juga sama. Pertama kita menampilkan gambar dari kamar yang lain. Lalu di sini kami menampilkan alamat dari hotel tersebut. Nah, jadi di sini alamat, untuk di bawahnya itu alamat dari hotel tersebut. Lalu untuk bagian row ketiga di sini kami menambahkan untuk email dari hotel tersebut. Sebenarnya dari kami untuk email hanya mendapatkan dari detail pertama. Untuk detail kedua dan selanjutnya itu kami menggunakan kontak, jadi seperti nomor HP dari pemilik hotel tersebut. Bukan mohon maaf, maksud saya untuk nomor kontaknya itu untuk pemesanan pada hotel tersebut. Nah, jadi mungkin itu penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Saya Ragil Taufik Kamil akan menjelaskan proyek aplikasi ini di bagian pesan, yaitu di sini adalah gunanya untuk user membooking hotel. Ketika user sedang membooking, maka nama hotel dan nomor telepon dari user akan terkirim ke cloud Firebase-nya di Firebase, yaitu dia akan seperti ini. Untuk pembuktiannya kita lihat saja di Firebase-nya, dia akan seperti ini, yaitu hotel, nama dan nomor telepon. Lalu untuk bagian logout, dia hanya fungsi untuk keluar dari aplikasinya, yaitu ketika mengklik button logout, maka akan muncul lagi button logout, dan ketika diklik logout yang satunya ini, ketika berhasil maka logout akan sukses. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.